ధర్మం కొరకు జన్మెత్తిన మహానుభావు నారి బట్టి లాగినాడు రాయరో అడవి బాట పట్టినాడు రో బలె 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 మంచి Assalamualaikum, halo Sobat Posko Film, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini Mimin akan membahas film India lagi yang berjudul Sri Mantudu. Film ini dirilis pada tahun 2015 dan dibintangi oleh Mahesh Babu sebagai Harsha dan Shruti Hassan sebagai Charusela. Nah, supaya Sobat Posko Film tidak penasaran, inilah alur ceritanya. Film ini dimulai dengan diperlihatkannya seorang pengusaha sukses dan kaya raya bernama Rafikan yang mendarat dengan pesawat pribadinya. Kemudian beberapa karyawannya sedang menunggunya di depan kantor perusahaannya untuk mengundang Rafikan ke perayaan Sri Ramanapami di keluarga besarnya. Rafikan dengan sikap dinginnya menolak undangan tersebut karena mereka juga akan mengadakan perayaan di rumahnya. Akan tetapi anaknya Harsha datang ke perayaan tersebut dan disambut hangat oleh keluarga besar. Harsha merupakan pewaris tunggal kekayaan ayahnya, namun ia tidak suka berpoya-poya dan lebih senang hidup sederhana. Dia menolak untuk meneruskan dan mengambil alih bisnis keluarga yang menyebabkan kekecewaan ayahnya. Rafikan berusaha meminta Harsha untuk meneruskan bisnis keluarga, namun Harsha tetap tidak tertarik. Rafikan sangat kecewa dengan keputusan Harsha dan berharap agar Harsha mengubah pikirannya. Harsha teguh dengan pendiriannya dan meminta ayahnya untuk menghargai keputusannya serta membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Selanjutnya, saat Rafikan sedang bermain golf, ia mendapat saran dari temannya untuk segera menikahkan Harsha agar memiliki rasa tanggung jawab dan mengubah pola pikirnya. Pada malam harinya, Rafikan meminta Harsha untuk datang ke pertemuan kolaborasi proyek baru di kantor. Ibunya pun mengingatkannya akan pentingnya pertemuan tersebut. Keesokan harinya, Harsha datang ke kantor dengan pakaian sederhana. Saat menunggu pertemuan dimulai, ia mendengar percakapan salah satu pegawai ayahnya yang akan menikahkan putrinya, namun menghadapi masalah dengan mahar yang harus diberikan. Mendengar hal tersebut, Harsha pun datang langsung ke acara lamaran tersebut dan memberikannya bantuan. Keesokan harinya, Harsha bersama keluarganya pergi ke kuil pagi sekali. Dalam perjalanan, dia melihat seorang gadis cantik di pinggir jalan. Karena penasaran, ia berputar kembali ke jalan itu hingga 3 kali. Selanjutnya kita berpindah ke sebuah desa. Banyak orang yang berlarian ke bangunan sekolah yang roboh dan menyebabkan korban jiwa. Kehidupan masyarakat di desa tersebut sangat memprihatinkan karena tidak ada yang berani melawan Sasi. Banyak warga desa yang memilih pergi merantau ke kota dan meninggalkan desa untuk menghindari kekejaman Sasi. Sasi sengaja membuat kondisi tersebut agar semua orang kabur dari desa karena dia mempunyai proyek rahasia. Pada ulang tahun teman Harsha yang bernama Aparau, Harsha kembali bertemu dengan gadis yang pernah dia lihat, dan ternyata dia adalah sepupu Aparau yang bernama Charusela. Charusela merupakan mahasiswa dari sebuah universitas negeri dan sedang menyelesaikan studinya. Harsha terus mengikuti kemana Charusela pergi dan mereka pun semakin dekat serta sering melakukan berbagai hal bersama. Suatu hari saat Harsha pulang, seluruh keluarganya berkumpul dan ayahnya terlihat tegang. Pamannya menjelaskan kepada Harsha bahwa seseorang bernama Radha, putra dari Menteri Pusat Venkatratnam, datang ke kantor meminta ayahnya untuk mundur dari tender proyek jalan. Dia juga mengancam jika ayahnya tidak mundur, keluarganya dalam bahaya. Mendengar itu, Harsha tidak tinggal diam. Dia langsung mencari informasi tentang Venkatratnam. Keesokan harinya, Harsha langsung berangkat ke Delhi. Dia menemui istri Venkatratnam untuk mengambil hatinya. Kemudian dia juga menemui putri Venkatratnam untuk berkenalan. Lalu dia pun menemui Pak Menteri di rumahnya. Tak lama kemudian putrinya pulang dan dia terkejut melihat Harsha ada di rumahnya. Begitu pula istrinya yang mengenali Harsha. Venkatratnam menyadari bahwa Harsha telah mengancamnya. Kemudian ia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Harsha dengan hati-hati. Lanjut cerita, Harsha yang menemani Charusela pergi ke sebuah perayaan pernikahan temannya di kota. Mereka menyadari ada mobil yang mengikutinya.
Dan sesampainya di pesta, beberapa anak buah Penkatratnam datang untuk menghabisi Harsa. Harsa memancing mereka ke tempat yang agak sepi, dan saat diserang, dia menghajar satu persatu anak buah Penkatratnam tanpa merusak acara tersebut dengan hati-hati. Dia berhasil melumpuhkan mereka tanpa disadari oleh tamu undangan di sana. Setelah itu, Harsa melanjutkan pesta bersama Charusela. Keesokan harinya, teman Charusela memberikan sebuah majalah milik miliarder India dan di dalamnya terdapat gambar Harsa sebagai pewaris tunggal salah satu perusahaan terbesar di India. Charusela terkejut mengetahui bahwa Harsa sebenarnya adalah seorang anak miliarder. Sejak saat itu, Charusela selalu menghindari Harsa. Harsa menemui Charusela di depan kosnya. Dia menyatakan cintanya pada Charusela, namun Charusela menolaknya. Itu karena ayahnya Harsa, Rapikan, yang berasal dari desa sebelumnya. Desa yang sangat menderita, namun Rapikan telah sukses dan tidak pernah memikirkan desa tempat kelahirannya. Charusela juga mengatakan dirinya juga berasal dari desa tersebut. Dia anak dari Narayana Rao. Dia tidak bisa menerima cintanya karena mereka sangat berbeda. Harsa terdiam mendengar perkataan Charusela dan terus memikirkannya. Di sisi lain, ayahnya yang heran mendapatkan tender proyek jalan karena sebelumnya dia telah mundur dari tender tersebut. Kemudian karyawannya mengatakan semua itu karena Harsa yang mengajukan tender itu atas nama perusahaannya. Suatu hari, Harsa mendatangi Rada dan memintanya untuk mengajukan tender kedua tanpa sepengetahuan siapapun. Rapikan memuji anaknya yang telah mendapatkan tender untuk perusahaan, walaupun dia tidak datang ke kantor dan menunjukkan ketertarikannya. Ayah pun percaya suatu saat dia mampu memimpin perusahaan karena memang sudah waktunya. Namun dia ingin meminta waktu karena dia ingin pergi ke suatu tempat untuk beberapa hari. Ayahnya pun mempersilahkan sepenuhnya, namun dia harus kembali dan mengatakan bahwa dirinya sudah siap. Lalu Harsa menghampiri Kartik. Harsa tahu bahwa Kartik menerima uang suap dari Rada agar perusahaannya tidak mengajukan tender tersebut, dan dia juga ingin merebut kursi jabatan ayahnya. Sementara itu, Rada marah karena tidak mendapatkan tender proyek jalan yang dia inginkan. Anak buahnya menjelaskan bahwa Harsa berada di balik semua ini. Dia telah pergi ke Delhi untuk menemui Pak Menteri dan mengajukan tender kedua tanpa sepengetahuan siapapun. Rada semakin marah mendengarnya dan berniat mengajak anak buahnya untuk membunuh Harsa. Namun di saat bersamaan, Sasi menelpon dan menyuruhnya untuk membunuh dua orang yang akan pergi ke Hyderabad untuk melaporkan kejahatan Sasi. Harsa pun bersiap berangkat. Ternyata dia akan pergi ke kampung halaman ayahnya yang selama ini mereka lupakan, bukan untuk berlibur seperti yang ayah dan keluarganya pikirkan. Di tengah perjalanan, bus yang membawa Harsa terhalang oleh mobil Rada dan anak buahnya. Mereka berencana membunuh dua orang yang akan melaporkan kejahatan Sasi ke pemerintah kota. Harsa mendatangi mereka dan meminta Rada memindahkan kendaraannya, namun permintaannya diabaikan oleh Rada. Anak buah Rada mengenali Harsa dan memberitahu Rada bahwa pemuda ini yang telah mengancam Pak Menteri dan merebut proyek jalan yang mereka inginkan. Rada pun tertawa dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Harsa. Pertarungan satu lawan banyak pun tak terelakkan. Dengan kemampuan yang luar biasa, Harsa berhasil mengalahkan mereka. Bahkan Rada pun dibuat babak belur olehnya. Dua orang yang akan dibunuh pun berhasil diselamatkan. Setelah itu, Harsa melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di desa, Harsa berkeliling menggunakan sepedanya. Dia melihat pemandangan desa yang sangat memprihatinkan. Di tengah perjalanan, Harsa membantu seorang wanita yang pingsan saat mengambil air di danau dan mengantarnya pulang. Lalu dia beristirahat di sebuah kuil. Kemudian seorang pria membangunkannya dan mengajaknya ke rumah Narayana, seorang tetua desa dan ayah Charusela.
untuk beristirahat di sana. Narayana selalu menerima pendatang dengan senang hati di rumahnya. Namun, Harsha lebih memilih sebuah rumah kosong di depan rumah Narayana. Ternyata rumah itu merupakan rumah ayahnya sebelum pindah ke kota di sisi lain.